Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Apa saya boleh berkonsultasi dengan Ibu? Waalaikumsalam. Boleh dengan senang hati. Silahkan aktifkan dulu ya kameranya. Baik, Bu. Oke. Jadi siapa yang ingin berkonsultasi dengan Ibu? Anissa, Bu. Saya di sini cuma menemani Anissa saja. Oh, jadi Anissa yang ingin berkonsultasi ya. Baik, Anissa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Novitasari. Saya siswa kelas G dan saya di sini bersama dengan rekan saya yang bernama Anja. Oh gitu ya, Anissa. Nampaknya Anissa ini ada keperluan ya dengan Ibu. Iya Bu, betul sekali. Apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang, Bu. Tentu bisa. Ibu dengan senang hati, senang sekali atas kehadiran Anissa dan Anjar di meeting Zoom kali ini. Terima kasih, Bu. Baik, di sini kita bisa lebih santai. Mari silakan Anjar dan Anissa ambil posisi duduk yang nyaman ya. Oke, bagaimana kabar Anissa dan Anjar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya Ibu perlu berkenalan terlebih dahulu ya kepada kalian. Ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Ya Bu, benar. Baik, nama Ibu adalah Dinda Nisa Putri. Ibu tinggal di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dulu Ibu belajar di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Lalu Ibu tertarik belajar bimbingan dan konseling sehingga melanjutkan studi pada program studi S1 bimbingan dan konseling Islam di UIN Raden Intan Lampung. Oh iya Bu. Baiklah, apakah di antara kalian sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu, baru studi konseling. Bagaimana bila Ibu menjelaskan tentang konseling pada kalian terlebih dahulu? Ya Bu. Ya. Oke, baiklah. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor atau ibu sendiri kepada konseli, yaitu Anja dan Anissa, agar mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang kalian hadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Namun, apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kalian. Oke, kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih dari 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah kalian masih belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Sudah paham? Begitu ya Bu. Wah, saya sangat setuju Bu, dan saya juga sudah paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu, dan sekarang saya mengerti tentang apa itu konseling. Iya Bu, saya juga sekarang sangat mengerti penjelasan Ibu, sangat jelas dan mudah. Terima kasih Bu. Ya, Ibu juga berterima kasih karena kalian sudah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, Ya. sama-sama. Baiklah, di sini yang sedang memiliki masalah Anissa ya? Benar? Iya Bu. Coba Anissa ceritakan kepada Ibu apa yang sedang ada yang mengganjal di hati Anissa saat ini. Iya Bu, benar sekali. Jadi begini Bu, saya itu sering sekali merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang sedang marah-marah. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan lebih detail? Misalnya di kelas itu ada teman yang sedang dimarahi oleh guru.
Nah, di situ saya langsung merasa takutan dan gemetaran, seperti itu. Oke, coba kamu ceritakan pada saya bagaimana hal itu bisa terjadi atau sejak kapan hal itu terjadi? Jadi begini Bu, dulu saya itu sebenarnya baik-baik saja, tapi sejak tante saya ini sukses dan menjadi kaya, ia terus menjadi orang yang sombong dan berkuasa di keluarga kami. Yaitu mempunyai anak tunggal dan sangat sekali dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya ini menangis, pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu terkena sasarannya, Bu. Karena saya itu paling tua di keluarga kami. Pernah nih suatu ketika kami itu bermain, tiba-tiba sepupu saya ini bertengkar dengan saudara yang lainnya. Dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali. Jadi sejak itu saya jadi merasa takut jika ada orang yang marah-marah seperti itu, Bu. Oke, Ibu memahami perasaan Anissa ya. Nampaknya juga Anissa sangat terganggu dengan keadaan ini. Anjar, apakah Anjar sering melihat Anissa murung saat di sekolah? Anjar, mic-nya? Maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Iya, Bu, benar saat di sekolah pun saya sering melihat Anissa merasa sedih dan resah. Baiklah kalau begitu. Jadi Anissa sekarang sedang mengalami trauma akibat tantenya Anissa ini yang sering memarahi Anissa. Bagaimana menurut kamu? Ya begitulah, Bu. Oke, Anissa sudah menyadari dan merasakan bahwa Anissa saat ini sedang mengalami masalah trauma. Iya, Bu. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini hal yang sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling kali ini. Iya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita hari ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Anissa dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Anissa rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa Anissa mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anissa rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana ya, Bu? Ya, sabar. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling. Sebagai harapan yang harus diwujudkan, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukannya teknik atau cara yang tepat, yang mudah untuk kita lakukan. Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anissa pelajari bersama Ibu, yaitu teknik relaksasi. Agar ketegangan yang Anissa rasakan saat ini tuh bisa dapat direduksi, sehingga Anissa bisa lebih santai dan rileks. Jadi Anissa juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Oke, baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik relaksasi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sekarang silakan Anissa memulai ya. Tolong rilekskan tubuh Anissa, lalu ambil posisi duduk yang nyaman. Oke, kemudian Anissa coba tarik napas perlahan dari hidung, lalu keluarkan ke mulut secara perlahan. Lanjutkan sehingga Anissa benar-benar merasa nyaman ya. Ya Bu, saya sudah merasa rileks. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks ya Anissa. Bayangkan Anissa sedang bermain dengan saudara atau sepupu yang ada di ruangan keluarga dan ada tante di ruangan tersebut. Kemudian sepupu Anissa ini bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Oke, masih tenang. Lalu tantenya Anissa ini menghampiri kalian. Oke, mimiknya berubah ya. Sekarang Tante Anissa mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya.
Oke, Anissa terlihat tegang dan gemetar. Oke, sekarang Bu, sekarang buka mata Anissa, relax, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Anissa harus relax ya. Oke. ya, Bu. Apa yang Anissa rasakan? Saya takut, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya memulai membayangkan tante saya berbicara, dan saya membayangkan wajahnya itu sangat seram, Bu. Saya takut. Oke, kita sudah paham. Kita sudah pada tahap sedang, yaitu Anissa sudah merasa tidak sanggup. Jadi kita harus melakukan ini ketika Anissa sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Saya setuju. Oke, syukurlah kalau begitu. Baik, sebelum kita melanjutkan teknik konseling yang terakhir, saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya masalah yang sedang Anissa hadapi ini adalah trauma dari pengalaman Anissa terhadap orang yang memarahi Anissa. Dan untuk itu, dalam konseling kita, kali ini kita menggunakan strategi atau teknik, yaitu teknik relaksasi. Dan Anissa masih ingat langkah-langkahnya? Iya, Bu. Saya masih ingat. Oke, good. Oke, kita mulai tekniknya ya. Sekarang Anissa relax lagi. Seperti tadi, pejamkan matanya, lalu tarik nafas, buang dalam-dalam. Sekarang bayangkan seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang pelan karena tidak mau belajar. Oke, masih santai. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang sangat keras. Oke. Dan sekarang Anissa berada di dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante. Oke. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anaknya tante kamu dan menangis. Oke. Kemudian Anissa disalahkan. Dan Tante Anissa kali itu marah sangat besar kepada Anissa. Tegang dan gemetar ya Anissa. Sanggup? Masih sanggup Anissa? Saya tidak sanggup, Bu. Oke. Sekarang buka matanya. Relax lagi ya. Tarik nafas. Dari hidung, keluarkan secara perlahan dari mulut. Bagaimana perasaannya Anissa? Saya deg-degan, Bu, tapi saya sudah lebih baik sekarang. Oke, relax aja. Ini emang butuh proses ya. Ya, Bu, tapi tidak seperti kemarin, tidak seperti tadi, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Oke, bagus sekali. Itu adalah suatu kemajuan ya. Bagaimana kita lanjutkan? Siap, Bu. Oke. Sekarang Anissa relax lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, nampaknya Anissa tidak kuat ya. Oke, sekarang buka matanya Anissa dan relax, dan tenangkan dirinya Anissa ya. Oke. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Jadi semua emang butuh perjuangan dari kamu. Dan itu merupakan suatu kemajuan yang cukup bagus ya. Oke. Saya sudah merasa baik, Bu, sekarang. Bagus. Selamat Anissa, kamu berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi Anissa harus tetap semangat dan jangan cemas, jangan takut. Kalau ngelihat seseorang yang sedang marah atau bahkan tante kamu memarahi kamu ya. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Tapi jika ada sesuatu yang
saya inginkan lagi, apa boleh saya menghubungi Ibu? Oh, tentu saja. Saya sangat senang hati kalau kamu mau berbagi cerita dengan saya. Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya ya Bu. Ya, Kalau begitu kami izin live dulu ya, Bu. oke. Silakan. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.